Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Surah Al-Fath ayat keempat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Besar yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah huwa, Allah menyebutkan dirinya sebagai kalimat pengganti untuk menerangkan betapa pentingnya perkara yang ingin dibahas ini. Huwallazi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan orang-orang mukmin itu dengan keimanan yang sudah dia punya. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah lah segala tentera, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah berkenaan dengan as-sakinah. As-sakinah berasal dari kata as-sakan. Maka as-sakan itu artinya adalah tempat berdiam, tempat tinggal. Maka tempat tinggal kita sebut biasanya dengan maskan. Maskan adalah tempat tinggal. Di dalam konteks ini Allah ingin menggambarkan bahwa seseorang yang punya tempat tinggal, berarti orang tersebut pastilah dia akan mendapatkan ketenangan. Seseorang yang belum punya rumah tempat tinggal, maka dia akan risau, kira-kira di mana dia akan menenangkan hatinya. Maka di dalam banyak perkataan Arab menyebutkan bahwa maskan itu, kenapa disebut dengan maskan? Maskan itu adalah di mana dia tinggal dan dia tenang hati berada di dalamnya. Kalau ada tempat tinggal yang dia tidak tenang hatinya, maka bukan disebut dengan maskan, bukan rumah. Maka ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah, kemudian dalam konteks ayat ini Allah ingin menyebutkan bahwa sesungguhnya ketenangan yang ada dalam hati orang-orang yang beriman itu Allah lah yang menciptakannya. Jadi ketenangan hati yang kita miliki dan ketenangan hati yang dimiliki oleh semua orang beriman itu Allah yang memberikan. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan ketenangan itu di dalam hati orang-orang mukmin. Apa gunanya kita punya ketenangan hati? Liyazdadu imanan ma'a imanin, agar bertambah imannya setelah iman yang dia punya. Jadi gunanya kita mendapatkan ketenangan itu adalah iman kita akan senantiasa bertambah dengan keimanan yang sudah kita punya. Kita sudah punya iman, tetapi dengan ketenangan maka iman itu akan bertambah. Tetapi seorang yang beriman dia tidak punya ketenangan hati, maka niscaya imannya akan tergerus dan akan habis. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat berikutnya Allah walillahi junudus samawati wal ard. Jadi segala sesuatu itu yang membuat hati itu tenang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya saja, apa yang membuat kita tenang? Harta bisa membuat kita gelisah dan galau, bisa juga membuat kita tenang.
maka semua yang ada di alam semesta ini, baik ada di langit dan di bumi, itu adalah milik Allah. Dan Allah lah yang menentukan apakah dengannya kamu menjadi tenang atau tidak. Umpamanya Allah punya harta, Allah yang punya harta ini. Dengan hartamu maka engkau bisa tenang dan engkau bisa gelisah. Dengan keluargamu engkau bisa tenang dengannya dan engkau bisa gelisah. Dengan pangkat dan jabatanmu engkau bisa tenang dengannya Allah dan engkau bisa gelisah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semua yang ada di atas permukaan bumi ini bisa membuat seseorang itu menjadi tenang dan bisa juga membuat gelisah. Maka doa senantiasa kita panjatkan itu agar kita senantiasa diberikan oleh Allah ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sekarang apa saja faktor-faktor yang mampu mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita? Maka para ulama coba mendefinisikan melalui ayat-ayat Al-Quran tentunya dan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, apa saja min alamatis sakinah, apa saja yang dapat mendatangkan as-sakinah, ketenangan dalam hati. Yang pertama, kata ulama menyebutkan alamatur ridha Allah min 'anil 'abdi kama tanassu 'alaihi al-ayat. Yang pertama yang bisa tanda seseorang itu mendapatkan ketenangan di dalam hati itu yaitu ridha Allah 'anil 'abdi. Pertama adalah keredaannya atau kerelaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia ridha kepada Allah, wardo bima qasamallah takun aghnan nas, dalam sebuah pepatah Arab menyebutkan, maka kalau seandainya kamu ridha terhadap apa yang Allah tentukan, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi. Warda bima qasamallah. Hendaklah engkau ridho apa yang Allah sudah tetapkan. Takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang mampu ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, maka dia akan menjadi manusia kaya. Seseorang yang ketika dia sudah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang tenang hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alamaratur ridallah 'alal 'abdi. Jadi orang-orang yang Allah ridho terhadapnya, maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang mana Allah ridho terhadapnya. Radiyah mardiyah, ada kalimat radiyah mardiyah. Radiyah artinya Allah, jadi artinya dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Itu makna radiyah mardiyah. Radiyatan maknanya dia ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepadanya. Mardiyah maknanya apapun ketetapan Allah dia pun ridho. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah Allah ridho kepada apa yang kepada hamba-hambanya, maka Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya, terutama ketenangan dalam hati dan jiwanya. Kemudian yang kedua kata ulama, sammatul ulama wa sifatul awliya wal mutasyabah bihim inna insyaallah fi zamanihim. Di antara ciri khas orang yang punya sifat sakinah itu adalah sifatnya para ulama dan sifatnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Waliullah atau para ulama, salah satu sifat mereka adalah punya sifat sakinah. Maka umpamanya seberat apapun ujian yang dihadapi oleh para ulama, seberat apapun hujatan,
apalagi sekarang zamannya sosial media, netizen yang luar biasa. Ketika mungkin kita tidak katakan salah ulama dalam berpendapat atau berkata atau berceramah umpamanya, tetapi umpamanya kadang-kadang karena kebencian seseorang menjelekkan, menjerumuskan serta membuat intimidasi atau membuat provokasi terhadap para ulama, maka para ulama yang insyaallah Allah akan berkahi mereka, maka mereka punya sifat ketenangan yang luar biasa. Maka sifat-sifat para ulama itu, sifat mereka adalah punya yang namanya as-sakinah, ketenangan dalam hati dan jiwanya. Kemudian berikutnya alamatul yakin was-thiqah bi rabbil alamin. Salah satu tanda keyakinan dan thiqah. Thiqah ini artinya adalah dia betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang yang punya sifat as-sakinah tadi, maka tandanya alamatul yakin was-thiqah bi rabbil alamin. Maka niscaya dia akan punya rasa keyakinan kepada Allah serta penyandaran yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah itu maknanya penyandaran yang sempurna. Kalau hadis ada namanya hadis yang diriwayatkan oleh musnid atau hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang as-siqat namanya. As-siqat itu maknanya orang yang kita bisa bersandar kepadanya. Itu disebutnya as-siqah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka di antara tanda-tanda keyakinan kepada Allah itu adanya ketenangan dalam hati dan jiwanya. Yang keempat, kata para ulama, fiha ta'ah lillah wa ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ditandai dengan sifat as-sakinah di dalam hatinya, sifat ketenangan di dalam jiwanya. Seorang yang mampu bisa taat dalam kehidupan kita sehari-hari umpamanya, kapan kita bisa taat, bisa senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ketika kita punya sifat ketenangan dalam jiwa kita. Maka disebutkan di dalam ayat surah Al-Fath ayat 4 tadi, bahwa sesungguhnya ketika seseorang sudah diberikan sifat sakinah di dalam hatinya, maka liyazdadu imanan ma'a imanihim, maka imannya akan ditambah dengan iman yang dia sudah miliki. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, orang yang sudah punya sifat sakinah, maka ketaatannya akan senantiasa bertambah setiap harinya. Maka orang yang punya sifat sakinah itu, maka dia tidak akan rela untuk melakukan kemaksiatan walau sebarang apapun. Apa sebab? Dia yakin bahwa satu saja kemaksiatan yang dia lakukan, maka kemaksiatan itu akan bisa membawanya kepada dosa dan membawanya kepada kezaliman serta membawanya akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang ditakutkan oleh para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang mulia. Mereka akan senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketaatan itulah sandaran keimanannya kuat serta ketenangannya di dalam hati akan semakin memuncak luar biasa. Maka kita lihat di dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat ini, kalau seandainya seseorang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan pernah ada ketenangan dalam hati dan jiwanya. Contoh sajalah orang-orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, berzina, mabuk, minum narkoba, ganja dan lain sebagainya. Ketika dia jauh kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya tidak akan pernah ada ketenangan dalam hatinya. Walaupun seakan-akan mereka tenang, tetapi sesungguhnya hati mereka gelisah, galau, luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, as-sakinah akan membuat ketenangan, ketaatan kepada Allah akan semakin memuncak.
Kemudian Allah menyebutkan as-sakinah tuaddi ila ridha bima qasama Allah azza wa jalla wa tamnu min syatatil ghulu. Bahwa sesungguhnya perbuatan sakinah, ketenangan hati itu akan membuat redha terhadap apa yang Allah tetapkan dan mencegah daripada asyatatul ghulu. Asyatatul ghulu ini maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, maka disebut dengan al-ghulu. Al-ghulu itu ada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Maka kalaulah umpamanya kita inginkan di dalam hidup kita ini senantiasa bisa terjaga, maka usahakanlah yang namanya sakinah. Karena setelah sakinah kita tidak akan suka perbuatan yang melampaui batas. Contoh umpamanya sederhana saja. Ketika seseorang sudah mampu menjaga dirinya, ketenangan hati dan jiwanya, maka dia akan berpikir sangat banyak sekali ketika dia akan mengucapkan sesuatu atau menulis sesuatu di sosial media, di tempat-tempat, di segala macam platform umpamanya, atau dia akan berucap pun, maka dia akan jaga ucapannya dengan sebaik-baiknya. Apa sebab? Karena sesungguhnya ketika dia sudah mengucapkan sesuatu, pasti niscaya akan berefek dan akan bersebab kepada sakit hati orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah gunanya kita senantiasa menjaga diri kita untuk mampu berlaku as-sakinah, ketenangan hati kita. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah sebutkan bahwasanya as-sakinah tuthmarul khusyu' wa tajlibut tama'ninah wa talbisu sahibaha sawal buqar. Bahwa sesungguhnya sifat sakinah itu tasmarul khusyu'. Orang yang punya sifat jiwa tenang dan sakinah itu akan berbuah kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya bisa menjadi salat yang khusyuk, ibadahnya bisa menjadi khusyuk. Kemudian segala amalannya bisa akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Wa tajlibut tama'ninah, dan akan menghasilkan yang namanya tama'ninah. Maka ada perbedaan antara as-sakinah wa tama'ninah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada kalimat as-sakinah dan ada kalimat at-tama'ninah. Kalau at-tama'ninah, ayat yang kita bacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya lebih kurang sama artinya, at-tama'ninah dengan as-sakinah. Tetapi para ulama bahasa menyebutkan antara tama'ninah dengan sakinah berbeda. As-sakinah adalah sebuah proses di mana kita berusaha kepadanya untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Itu disebut dengan sakinah. Sedangkan at-tama'ninah adalah buah daripada as-sakinah. Sedangkan tama'ninah ini ketika seseorang terus berusaha untuk mendapatkan ketenangan, maka puncak ketenangan disebut dengan at-tama'ninah. Maka disebutkan dalam ayat yang tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang memiliki ketenangan. At-tama'ninah akan didapat kalau seandainya dia senantiasa berusaha untuk melakukan tenangkan hatinya dengan sakinah, maka dia akan mendapatkan tama'ninah. Inilah menurut banyak pendapat ahli-ahli tafsir, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang at-tama'ninah, yang orang-orang yang punya nafs tama'ninah itu al-itmi'nan. Kemudian kita akan mencapainya dengan senantiasa kita punya sifat-sifat sakinah yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa kita, dan Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita, dan insyaallah kita bisa istiqamah di jalannya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa syarrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.